berisikan bola karet, vitamin K, penang bayi, 1 buah spuit 1 cc, tenlai, termometer, kapas, obat salep mata, Metlin, dan 1 buah sarung tangan atau handscoon. Lalu ada juga 1 set APD level 2, topi bayi, baju bayi, popok bayi. Setelah itu kita menggunakan APD terlebih dahulu. Setelah kita menggunakan balon, kita pakai kacamata Google-nya. Lalu setelah itu cuci tangan. Setelah itu buka box instrumen, ambil sarung tangan, pakaikan tangan yang sebelah kanan sarung tangan. Lalu ambil spuit, buka spuit, lalu letakkan di box instrumen. Setelah itu sampahnya dibuang ke sampah rumah tangga. Setelah itu ambil ampul yang berisikan vitamin K, lalu patahkan. Setelah itu ambil spuit, ambil obat vitamin K sesuai dengan kebutuhan, yaitu 1 mg. Setelah itu tutup kembali spuit dengan tutupnya. Setelah itu ampul ini kita buang ke dalam safety box. Setelah itu ada juga alat mistar, yaitu untuk mengukur panjang bayi. Setelah kita melakukan semuanya, pakaikan lagi sarung tangan ke tangan yang kiri. Setelah semua memakai sarung tangan, kita tutup kembali. Lalu kita samparkan bayi dan ibunya. Kita minta izin untuk pemeriksaan fisik kepada bayinya. Assalamualaikum Ibu, permisi. Ini sudah 1 jam ya Bu ya setelah melahirkan ya Bu ya. Dedenya gimana? Ada perubahan? Sudah menemukan puting susu Ibu belum Bu? Sudah ya Bu ya. Gimana, sudah bisa menyusu? Kuat nggak Bu? Kuat ya. Kuat ya Bu, bagus ya, dedenya udah pintar ya. Ada muntah nggak Bu? Tidak ada. Nah, berarti bagus ya Bu ya refleks menelannya. Baik Ibu, karena ini sudah 1 jam setelah melahirkan, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada dede bayinya, dilanjut dengan pemberian suntik vitamin K dan salep mata. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia? Baik Bu, jika Ibu bersedia, saya pinjam dede bayinya dulu ya Bu. Saya bawa ya Bu untuk memeriksa. Ide. Bayi diletakkan di baby table yang sebelumnya sudah dinyalakan lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 meter. Lalu nilai sekilas
akral hangat, dan juga gerakan bayi aktif. Setelah itu timbang berat badan bayi. Timbangan diberi alas, lalu dicek berat badan bayi dan beratnya 3000 gram. Setelah itu bedong yang tidak terpakai bisa ditaruh di bak. Lalu ukur panjang bayi dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan panjangnya 48 cm. Setelah itu cek jantung bayi selama 1 menit full. Pastikan tidak dingin dan tidak menimbulkan kehilangan panas pada bayi. Itu selama 1 menit full. Dan hasilnya denyut jantung bayi normal yaitu 140 kali per menit. Pernapasannya dihitung selama 1 menit, yaitu normal pernapasannya yaitu 45 kali per menit. Setelah itu cek suhu. Diukur dulu ya suhunya ya. Bersihkan bagian aksila bayi, lalu sampahnya dibuang ke bengkok. Tunggu sampai suhu berbunyi. Hasilnya normal yaitu 37 kali. Lalu bersihkan kembali termometer dan letakkan kembali ke tempatnya. Setelah itu, karena bayi dalam kondisi baik, selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik. Dimulai dari kepala. Kepala tidak ada makrosefalus, tidak ada hidrosefalus, tidak ada mikrosefalus, pontella mayor datar, sutura sagittalis tidak menumpuk, tidak ancefalus, dan lalu dilakukan pada mata. Mata terdapat 2 buah bola mata, tidak terdapat bercak darah, tidak ada glukoma kongenital, simetris kiri dan kanan. Lalu dilanjutkan ke hidung. Hidung terdapat 2 buah lubang hidung dan 1 nasal positif. Lalu pada telinga. Telinga simetris kiri dan kanan, terdapat 2 buah daun telinga, lalu lubang telinga ada. Setelah itu ke mulut. Mulut tidak labioskizis, tidak terdapat genatoskizis, tidak ada palatoskizis ataupun palatogenatoskizis. Lalu kepada leher. Leher tidak terdapat pembesaran kelenjar. Lalu kepada dada. Puting susu simetris kiri dan kanan, lalu tidak ada retraksi dinding dada. Pada pemeriksaan abdomen tidak terdapat anfalokel, tidak ada asites, dan pada saat melakukan perkusi perut bayi tidak kembung. Pada saat pemeriksaan tali pusat bayi tidak terdapat perdarahan, jeli waton segar, terdapat 1 pena dan 2 arteri. Pada pemeriksaan genitalia bayi berjenis kelamin perempuan. Labia mayora telah menutupi labia minora, dan lubang vagina dan lubang uretra itu terpisah. Pada pemeriksaan tangan simetris kiri dan kanan, jari-jari tangan lengkap, tidak ada polidaktili, tidak ada andaktili, tidak ada pindaktili, dan tidak ada amelia. Lalu pada kaki simetris kiri dan kanan, tidak genovalgum atau berbentuk S, tidak genovalrum atau berbentuk seperti O. Pada pemeriksaan punggung tidak ada spina bifida dan tidak meningokel. Pada pemeriksaan anus positif dan belum mengeluarkan mekonium. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan antropometri dari mentooccipitalis. Hasilnya 3
hasilnya 33 cm. Lalu dari submento occipitalis dan hasilnya adalah 30 cm. Lalu occipito frontalis hasilnya 30 cm. Lalu sub occipito brematica hasilnya 34. Lalu setelah itu ke bahu kiri dan kanan. Hasilnya 32. Lalu ke lingkar dada tepat di atas kedua puting susu. Lingkar dada hasilnya 28 cm. Lalu lingkar perut lalu lingkar perut 28 cm. Lalu lingkar lengan kiri hasilnya 10 cm. Lalu kita periksa refleks. Baik, kita akan melakukan refleks moro. Bayi dikejutkan dan hasilnya terkejut. Lalu kita tanyakan refleks puting. Tadi sudah ditanyakan kepada ibunya dan hasilnya bayi sudah menemukan puting. Dan lalu refleks saking menghisapnya baik. Bayi sudah menghisap dengan kuat. Lalu swallowing itu menelan dan hasilnya baik. Bayi sudah bisa menelan dengan baik. Dan kita akan melakukan pemeriksaan refleks tonic neck. Apakah ada kelainan pada tonus otot bayi atau tidak? Pada refleks tonic neck, kita akan mengangkat leher bayi dan bayi akan bergerak ke kiri dan kanan menandakan tonus ototnya baik-baik saja. Lalu ada refleks grab, yaitu saat telapak tangan bayi disentuh atau dirangsang itu akan seperti menggenggam. Lalu ada Babinski. Babinski adalah pada saat bayi diberi sentuhan pada telapak kakinya, maka ibu jari kaki bayi akan ekstensi dan yang lainnya akan fleksi. Lalu walking adalah seperti ini. Bayi akan seperti ingin berjalan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, selanjutnya dilanjut dengan pemberian salep mata. Pertama-tama bersihkan dulu area mata dari dalam keluar. Lalu buka salep mata, keluarkan sedikit, lalu berikan dengan cara yang sama dari dalam keluar. Setelah selesai, setelah itu ambil penang yang warna pink karena bayi adalah wanita. Penang yang berisi nama bayi, nama ibu bapak bayi, tanggal lahir bayi, jam lahir bayi, dan ada kecacatan atau tidak, anus positif ada atau tidak. Lalu pakaikan di lengan kiri bayi. Setelah itu pakaikan baju. Pakaikan baju bayi. Lalu kancingkan.
Lalu popok bayi diganti dengan yang baru. Ibu ke tempat yang kotor. Jangan lupa juga untuk menyuntikan vitamin K-nya. 1 cc disuntikan di paha kiri bayi dengan cara intramuskuler. Setelah bayi dipakaikan baju dan popok diganti, selanjutnya kita akan cap dulu kaki bayi, kaki kiri bayi, tempel kaki kiri, lalu yang satunya lagi yaitu kaki kanan. Tempel kembali yang kanan. Setelah itu beri nama dan jam lahir, kumplitkan, isi dengan komplit identitas bayi. Bersihkan kaki bayi terlebih dahulu sebelum diganti popok. Setelah itu pakaikan topi kepada bayi untuk menjaga kehangatan bayi. Lalu bayi digedong. Setelah itu bayi diberikan kepada ibu. Ini sih ibu, ini ya dede bayinya udah selesai dimandiin, sudah selesai diperiksa, semuanya normal ya bu. Terima kasih ya bu atas kerjasamanya. Nanti pesan dari saya, ibu harus menyusui secara eksklusif 6 bulan ya bu ya, tanpa pendamping makanannya ya bu ya. Baik bu, saya permisi dulu ya bu. Alat-alat dirapikan kembali, spuit diletakkan di box, kaki box, lalu tutup kembali pakai instrumen, letakkan di air klorin 0,5% dan stetoskop diletakkan kembali, mistar, lalu cap kaki dan juga sarung tangan diletakkan di dalam klorin 0,5%, lalu cuci tangan. Setelah itu melepaskan APD. APD diletakkan kembali ke tempatnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.